إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أكرمني وأكرمكم الله جميعا. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayah dan taufiknya semata pada malam hari ini kita dapat dipertemukan berkumpul duduk bersama di tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan barakah, di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu tidak ada yang kita harapkan dari ini semua selain dari ridha Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala serta pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah menyatakan dalam firman-Nya, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesempatan untuk dapat meraih ridha Allah, meraih surganya Allah, kesempatan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan yang terbuka bagi setiap manusia, bukan bagi sebagian orang, bukan pula bagi kita saja. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling wasiat dalam hal kebenaran dan wasiat dalam hal kesabaran. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang baik dan mana jalan yang salah. Ada kewajiban bagi kita semua untuk menjelaskan kepada manusia
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan kepada mereka apa yang sunnah dan apa yang bid'ah. Mana yang syirik dan mana yang tauhid. Semua ini jika dibahasakan secara resmi adalah dakwah ila Allah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Membimbing mereka agar berjalan di atas petunjuk dan shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan pujian bagi siapa saja yang mengerahkan segenap waktunya, tenaganya untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan amalan yang saleh, lalu menyatakan dirinya termasuk dari orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memberikan pujian kepada siapa saja yang mengerahkan segenap waktu dan tenaganya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'a wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak manusia ke jalan petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang senantiasa mengikutinya dalam keadaan tidak berkurang sedikit pun pahala. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak manusia ke jalan kesesatan, kekufuran, kana alaihi min al-itsmi, maka dia akan mendapatkan dosa. Misru asami man tabi'ahu, seperti dosa yang diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min athamihi syai'a, dalam keadaan tidak berkurang sedikit pun dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengutusnya untuk membuka kota Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, lewat perantaramu, maka itu sungguhnya jauh lebih baik bagimu daripada seekor unta, harta benda yang sangat berharga. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun ada yang perlu untuk kita sadari bersama, bahwa dakwah ila Allah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Dan harus kita pahami, ketika kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan berinteraksi dengan seluruh manusia. Para ulama mengatakan anna sajaya tahtalif, manusia itu jalan pikirannya, karakternya, akhlaknya berbeda-beda. Ini harus kita hadapi. Ada di antara mereka yang baik, ada yang jelek, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang senang melakukan kebajikan, tetapi ada juga yang senang memunculkan segala macam kerusakan. Ada yang mencari para fuqara wal masakin agar bisa bersedekah kepada mereka.
Tetapi ternyata ada juga orang yang malah dengan sengaja mencaci maki, menghardik dan menghina fuqara wal masakin. Ada yang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, memberi makan, memberi pakaian, memberi minuman. Tapi ada juga yang malah memakan harta anak yatim. Ada di antara manusia yang senangnya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang justru bertekad kuat untuk meruntuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gemar menyimpan mushaf di masjid-masjid Allah agar dibaca oleh seluruh kaum muslimin, tetapi ada juga yang malah dengan sengaja mencuri mushaf dari masjid bahkan tikar sekali. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk mengajak manusia kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga yang malah memerangi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ustajayakum takali, inilah manusia. Seperti inilah keadaan manusia dalam pikiran mereka bermacam-macam, akhlak mereka bermacam-macam, karakter mereka berbeda-beda. Sebelum kita terjun untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwa manusia seperti ini kan. Bahkan di dalam muamalah sekaligus, dalam kita bergaul dengan sesama, kita akan mendapati kenyataan bahwa manusia seperti tadi keadaan yang telah disebutkan. Untuk itu, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam bermuamalah bersama dengan manusia, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Karena tidak selamanya kebaikan itu melahirkan kebaikan. Ada kalanya kebaikan melahirkan kejelekan. Tidak selamanya air susu itu dibalas dengan air susu. Tapi ada kalanya air susu dibalas dengan air susu. Mungkin kita ingat siapa yang telah menuduh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan yang keji. Di antara orang-orang yang melontarkan tuduhan tersebut kepada sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ternyata seseorang yang bapaknya sendiri, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, memberikan perhatian terhadapnya, memberinya nafkah, memberinya sedekah dan lain sebagainya. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala tidaklah melahirkan kebaikan. Justru dia malah menuduh anaknya, menuduh putrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala melakukan perbuatan yang keji. Seseorang yang dikenal dengan sebutan Misbah ibnu Utsman, orang yang sebenarnya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah dari Aisyah, tetapi justru dia malah melontarkan tuduhan yang jelek terhadap Aisyah. Mungkin kita juga ingat siapa yang telah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang laki-laki yang sebenarnya bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita juga ingat siapa yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak adil, padahal di lain waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menampakkan keadilan di hadapan seluruh manusia. Berusaha untuk menegakkan keadilan, berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap manusia, tetapi yang beliau terima adalah tuduhan bahwa beliau sebagai orang yang tidak adil. Khawanabiddina Qramani wa akramakumullahu jami'an. Ada kalanya dalam bermuamalah kita melakukan kebaikan terhadap seseorang, tetapi dia justru malah melakukan kejelekan terhadap kita. Ada kalanya kita berusaha untuk membantu seseorang, tapi yang kita terima adalah justru dia mencelakakan kita.
Ada kalanya kita memberikan kecintaan yang luar biasa terhadap diri seseorang, tapi ternyata dia malah membenci kita. Seperti itulah kehidupan dan bergaul dengan manusia, karena manusia tidak sama. Dan ini juga sebagai bukti bahwa kita tidak mampu untuk menyatukan seluruh hati manusia. Karena yang mampu melakukan hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Andai kamu kerahkan, andai kamu keluarkan, kamu infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya kamu tidak akan bisa melakukan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk melakukan hal seperti itu. Khawanafiddina akhramani wa akramakumullah jami'an, dalam bermuamalah terhadap sesama kita, terhadap manusia. Di antara yang kita butuhkan adalah pertama, bahwa tekadkan dalam hati semua yang kita perbuat itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridho manusia. Semua ini dilakukan agar kita tidak pernah merasa menyesal ketika kita melakukan kebaikan terhadap sesama kita. Tekadkan semua yang kita lakukan itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharap ridho manusia. Karena kita tidak mengetahui sejauh mana keriduan manusia kepada kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah jelas Allah pun akan memberikan ridhoannya kepada kita dan bahkan pahalanya kepada kita. Sehingga kebaikan apapun, pertolongan apapun yang kita lakukan untuk saudara kita, ketika kita mendapatkan balasan yang tidak sesuai, kita tidak menyesal. Karena yang kita harapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah kita tumbuhkan dalam diri kita sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala ucapan, segala perilaku kita senantiasa terjaga. Kita berusaha untuk menjauhi kezaliman, menjauhi tindakan yang tidak adil, curang, hasad, dengki dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatmu, menyaksikanmu ketika kamu berdiri. Merasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ihsan itu sendiri. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwana fillah rahmani wa akramakumullah jami'an. Kemudian yang dibutuhkan berikutnya dalam kita bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama kita adalah kita berusaha untuk terus menumbuhkan kekuatan iman kita dan amal soleh kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi mereka yang imannya kuat, bagi mereka yang amal solehnya juga kuat, ada kecintaan dalam dada seluruh manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuangkan kepada setiap dada-dada manusia adanya kecintaan terhadap mereka. Semua kita ingin agar kita bisa diterima oleh manusia. Semua kita menghendaki agar kita mendapatkan kecintaan dari sesama kita. Jika memang itu yang kita harapkan, maka tumbuhkan keimanan dalam diri.
Tumbuhkanlah semangat untuk senantiasa beramal dengan amalan yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikatakan Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahabbahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril. Jibril pun mencintai. Fa yunadi Jibril ahlas sama, kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahabbuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, seluruh penghuni langit pun mencintai. Thumma yudha' lahul qubul fil ardh. Kemudian setelah itu yudha' lahul qubul fil ardh, dia menjadi orang yang dapat diterima oleh seluruh penghuni bumi. Diletakkan adanya kecintaan dalam diri seluruh penghuni bumi terhadapnya. Sungguh nikmat rasanya apabila kita mendapatkan penerimaan dari seluruh penghuni langit, demikian pula dari seluruh penghuni bumi. Jika demikian keadaannya, maka kita pun akan mendapatkan satu keberhasilan dalam hal yang disebut muamalah. Berinteraksi, bergaul dengan sesama kita. Kuncinya adalah iman billah wal amal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan kesemangatan untuk beramal saleh. Akhwan fiddin akramani wa akramakumullah jami'an. Begitupun di dalam dakwah. Seperti yang tadi kita singgung bahwa ketika kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, berarti kita akan berinteraksi dengan seluruh manusia yang keadaannya berbeda-beda. Ini jelas membutuhkan bekal yang luar biasa. Membutuhkan persiapan yang luar biasa. Satu di antara sekian persiapan adalah al-ilmu. Keilmuan. Itu yang dibutuhkan ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu, perlu kita ingat bahwa banyaknya kegagalan dalam dakwah, sebab yang paling utamanya adalah bahwa dakwah tersebut tidak dibangun di atas diri. Tidak ada ilmu sehingga gagal. Dan kita yakin bahwa manusia pada umumnya sangat butuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita mengetahui kenyataan bahwa manusia itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, hajatun nas ila syari'ati daruriyatun. Kebutuhan manusia terhadap syariat itu sangat kuat. Fawqa kulli hajatihim, melebihi seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Manusia butuh kepada bimbingan. Bagaimana mungkin kita akan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak punya modal ilmu yang kuat? Apa yang akan kita sampaikan kepada mereka? Apa yang akan kita terangkan kepada mereka? Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa ilmu sangat penting ketika kita akan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada awal mulanya sebelum beliau terjun berdakwah
untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Ini satu isyarat bahwa siapapun yang akan memulai untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, harus mempunyai bekal ilmu. Karena tujuan utama dari dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ummiyin, di kalangan kaum yang ummi. Yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun keadaan mereka sebelumnya dalam keadaan dhalal, kesesatan yang nyata. Ketika dakwah ditegakkan, hendaknya terjadi pergeseran yang tadinya manusia itu tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi kenal terhadap syariat Allah. Ini tujuan utama dari dakwah ilallah. Makanya betapa penting dalam dakwah itu adanya sebuah ilmu. Hal yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu sebagai orang-orang yang ahmak, sebagai orang-orang yang buta. Orang yang buta tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin seseorang yang akan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta? Apa yang akan dia sampaikan kepada manusia? Untuk itu, ilmu menjadi satu hal yang sangat penting dalam berdakwah. Akhwani fi din, akramani wa akramakumullah jami'an. Hal yang penting lainnya di dalam berdakwah adalah al-hilm, sikap lembut, wal hikmah, dan bijak. Senantiasa menampakkan kelembutan dan hikmah. Banyak sekali contoh di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan sikap yang lembut dan hikmah, sehingga dakwahnya benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Dalam sebuah riwayat yang mungkin ikhwah sekalian juga sudah paham, datang seorang Badui, Arab kuno, ke masjid, kemudian kencing di salah satu bagian dari dalam masjid. Para sahabat ketika itu hendak memukulinya. Mereka marah semua. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya sampai selesai, baru kemudian beliau meminta satu ember air untuk membersihkan bekas itu. Dan setelah itu beliau memanggil orang tadi dengan lembut. Beliau sampaikan, inna hadhil masajid, sungguhnya ini masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tidak pantas, tidak layak jika ada kotoran manusia di dalam. Karena masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah layak dipakai untuk sholat, zikir, dan qiraatul Quran. Nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bijak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tadi pun merasa puas. Datang lagi seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, halak, wahai Rasulullah, saya binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa yang membuatmu binasa?
Kemudian dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Mendengar hal itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan kemarahannya karena orang tadi telah melakukan dosa yang besar, pelanggaran yang besar. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah menampakkan ketenangannya dan kebijakannya. Kemudian beliau bertanya kepada laki-laki tadi, apakah engkau mampu untuk memerdekakan budak? Apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang-orang miskin? Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sikap yang sangat menunjukkan kelembutan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran jika kemudian dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang berhasil, dakwah yang sempurna, dakwah yang bisa diterima oleh setiap kalangan. Datang lagi seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya dengan kasar, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ada di sisi para sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau duduk sambil bersandar. Orang ini bertanya, "Mana Muhammad?" Kemudian para sahabatnya mengatakan, "Ini beliau yang berwajah putih, sedang duduk sambil bersandar." Kemudian laki-laki ini berkata, "Ibnu Abdul Muthalib, wahai anak Abdul Muthalib." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tersinggung dengan kata itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa kedudukannya dijatuhkan oleh orang tadi. Beliau malah mengatakan, "Qad ajabtuka, ya, saya mendengar." Begitu arif, begitu lembut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap orang. Beliau paham bahwa manusia itu butuh kepada penjelasan syariat. Beliau paham bahwa manusia itu butuh kepada bimbingan. Dan perlu kita ingat bahwa asal hukum dalam dakwah itu adalah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu untuk menempuh jalan Rabb-Mu, menempuh jalan petunjuk bil hikmah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kelembutan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh yang ditampakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kelembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun terhadap orang yang hendak mencelakakan beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar berkata, "Yaghfirullah li Rasulillah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Rasulullah. Yu'ti Quraisy. Beliau memberi orang-orang Quraisy dan beliau membiarkan kami. Beliau memberikan bagian harta kepada orang-orang Quraisy sementara beliau membiarkan kami. Wasuyukuna taqur min dima'ihim, padahal pedang-pedang kita ini, pedang-pedang kami itu bercucuran bekas-bekas darah mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan harta kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inna sesungguhnya aku, wa'ti rijalan, aku memberikan harta kepada sebagian orang hadisai ahlin bikufrin. Ata Allah, aku memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang baru keluar dari kekufuran dengan tujuan untuk supaya mereka lebih dekat, lebih merapat kepada kebenaran, untuk bisa mengikat mereka.
Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pula dalam riwayat lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepada sekelompok orang, dan pada waktu itu ada Sa'ad, salah seorang sahabat Rasul di sana. Beliau memberikan harta kepada sebagian orang, dan ada seorang laki-laki yang dibiarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Sa'ad kemudian konfirmasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laki-laki itu, tentang seseorang yang dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menurut Sa'ad, orang ini adalah orang yang paling baik di antara kelompok orang yang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hal itu dilakukan demi untuk mengikat mereka, demi untuk memperkeras, memperdekat mereka kepada kebenaran. Betul-betul gambaran kelembutan dan sikap yang ramah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya membuat bab ad-du'a lil musyrikin, bab doa untuk orang-orang musyrikin agar mereka mendapatkan hidayah. Di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala menukil sebuah riwayat dari Tufail bin Amr. Tufail bin Amr bersama dengan kawan-kawan yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melaporkan bahwa orang-orang Quraisy bermaksiat, melakukan pelanggaran. Ada sebagian sahabat yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang-orang Quraisy. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy, yakni dari kabilah Daus, ya, Daus. Jadi Tufail bin Amr datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan bahwa suatu kabilah yang disebut dengan kabilah Daus, mereka melakukan pelanggaran. Hingga ada sebagian orang yang justru malah mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang Daus ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang Daus. Kelembutan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita pilih. Qanatudina qamani wa akramakumullah jami'an. Hal berikutnya yang kita butuhkan dalam berdakwah adalah kesabaran. Menampakkan kesabaran. Sabar dalam berdakwah. Dan kita bisa lihat bagaimana kesabaran para anbiya, kesabaran Nabi Nuh, kesabaran Nabi Daud, kesabaran Nabi Soleh, kesabaran seluruh para anbiya dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat luar biasa. Apalagi kita akan berhadapan dengan banyak manusia. Ini butuh kesabaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa kesabaran adalah sebagai salah satu kunci terjalinnya kecintaan dan persaudaraan antar sesama manusia. Kesabaran memberikan dampak yang luar biasa dalam diri manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tastawil hasanah sayyi'ah." Tidaklah sama al-hasanah wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan itu dan tidaklah sama pula kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang baik.
Cegah kejelekan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adu ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi antara seseorang dengan kamu yang tadinya ada permusuhan, kemudian menjadi teman yang sangat dekat. Asar atau dampak kesabaran betul-betul luar biasa, dan ini dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau menjadi dakwah yang betul-betul dapat diterima, betul-betul rahmatan lil alamin. Hujah itu sampai kepada manusia. Insyaallah kita break dulu karena sudah masuk waktu Isya, dan mudah-mudahan setelah Isya nanti kita rekaman. Alhamdulillah.